Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam olah yang luas ini. Banyak sosok makhluk api berdiri tegak di olah persegi yang luasnya hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi olah. Aura itu bergabung bersama dan berubah menjadi naga api besar yang masih hidup di atas kepala figur makhluk api ini. Ada niat membunuh yang muncul darinya. Kelompok Xiaoyan kemudian mempelajari formasi di olah ini. Sudut alis Xiaoyan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiaoyan telah menyerbu melalui 3 olah yang serupa dengan ini. Tetapi semakin mereka mendekat, budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiaoyan, setiap orang dari budak api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. 1 Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiaoyan. Tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Doushang harus memfokuskan perhatian mereka, terutama ketika para budak api ini bekerja sama satu sama lain dengan sempurna. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Penatu Wagu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus dalam kondisi seperti ini? Xiaoyan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Dauke dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus bertarung melalui ruang ini tanpa akhir. Energi alami di dalam dunia ini dicampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya. Bahkan Doushang elit tidak akan bisa bertahan jika kelelahan seseorang lebih besar dari asupan seseorang. Kami tidak punya pilihan lain. Dunia api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api lotus iblis pemurnian selama ribuan tahun. Kalau tidak, yang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhe menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Xiaoyan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini. Tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Ranah api iblis ini terlalu aneh. Setelah mengisi ke tempat berikutnya, tempat aneh sebelumnya juga akan hilang. Sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat diam-diam menyingkirkan tempat-tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah nenek moyang dari klanmu juga menembus semua hambatan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Tanya Xiaoyan. Iya betul. Apakah api lotus pemurnian iblis lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Xiaoyan menyala saat dia bertanya. Meskipun api pemurnian lotus iblis 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih mengalami cedera serius, tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari penampakan kabut surgawi mimpi buruk, teratai api iblis yang dimurnikan saat ini lebih kuat. Gu Nanhe ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jeti seperti itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas olah besar. Matanya sedikit berkedip, sepertinya teratai api iblis yang dimurnikan ini berencana untuk bermain dengan kami seperti boneka. Semua orang mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata ini. Dimainkan dengan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo terus berjalan. Xiaoyan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali menjadi dingin. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk ketika tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang sama. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan pasukan budak api di olah dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung olah dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lain dan masuk. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi hambatan selama periode waktu berikutnya.
tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap olah besar memiliki budak api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan budak api semakin meningkat. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huyun menderita beberapa luka ringan saat melawan pasukan budak api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka perlahan-lahan menjadi suram. Serangan berkelanjutan mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak elit Doshengs, menyebabkan mereka merasa lelah. Di luar, pintu besar olah dihancurkan oleh Xiaoyan tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Olah besar lainnya muncul ketika pecahan batu itu keluar. Semua orang merasakan kelelahan di hati mereka saat mereka melihat olah besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berbagai rintangan ini hingga berakhir. Mata Xiaoyan menyapu olah besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara ya karena dia menemukan bahwa olah besar ini tidak dipadati dengan budak api. Sudahkah kita melewati semua rintangan? Zanar juga menemukan perubahan. Tidak, Gunanhei menggelengkan kepalanya. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah olah besar. Ada sosok agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada nyala api yang menyelimuti tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. 4 bintang. Dosheng, tubuh Gunanhei dan Ziyan dengan lembut bergetar saat ini. Ekspresi serius perlahan melonjak ke wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga bintang 4 Doshengs, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga seorang budak api? Xiaoyan bertanya dengan tak percaya. Seberapa mengerikankah api lotus iblis pemurnian ini? Itu bisa mengubah Dosheng bintang 4 menjadi budak api. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh api teratai pemurnian iblis, dia memiliki otonominya sendiri. Gunanhei berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita harus bisa mencapai lokasi api teratai pemurnian iblis begitu kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berkata, bahkan dengan line up mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan Dosheng bintang keempat. Tidak ada cara untuk mundur sekarang karena kita telah datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Gunanhei saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Saya benar-benar kesal. Ya, Gunanhei tidak menolak sarannya. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya untuk sendirian berurusan dengan pria kurus ini. Perhatikan sekeliling. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke olah. Mereka memisahkan dan mengelilingi sosok manusia yang kurus. Ziyan dan Gunanhei mendarat di depan pria itu. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di olah besar. Sepasang mata hitam gelap yang hampa emosi terungkap, tetapi mereka jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan budak api yang mereka temui sebelumnya. Namun demikian, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gunanhei di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasananya menjadi lebih tegang. Xiaoyan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi jelas di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang belum mencair dalam 10.000 tahun. Di luar, tanah olah yang sunyi tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Sebuah kapak merah darah 10 kaki besar yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini muncul sedikit lucu di bawah garis kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan sosok kurus itu. Orang ini sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan muram. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api lotus iblis pemurnian. Gunanhei mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah itu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul.
Tiga pasang mata saling melirik. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika tiga sosok bertubrukan secara brutal. Riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiaoyan buru-buru menarik kembali. Dentang-dentang, tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Percikan api terus menembak ketika ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang kuat luar biasa mulai retak 1 inci pada suatu waktu. Banyak garis retak mulai menyebar. Kelompok Xiaoyan sudah mundur dengan jarak yang cukup jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur ketika tiga elit dos yang saling bertukar pukulan. Hanya riak yang tersisa yang menyebabkan mereka merasa terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gunanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar tidak menyerah. Kapak besar menari-nari seperti angin ketika aroma berdarah menyebar di aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gunanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurus Anda secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat pertarungan berlanjut. Namun, pembalasannya yang sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gunanhai tampak sedikit menyedihkan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. Dentang, tiga sosok tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan menyapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mengaum, mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya saat cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Simbol perlahan muncul di depan mata semua orang ketika orang-orang kurus tiba-tiba melonjak. Mata Xiaoyan segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia tampaknya tersambar petir saat wajahnya menjadi kusam. Ini tato klan Xiao. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan dari klan Xiao? Mata Xiaoyan tertegun saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus. Badai besar sepertinya telah naik di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Kenapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan Xiao. Kelompok Zanar juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka dilemparkan ke Xiaoyan. Mereka semua telah melihat Xiaoyan menggunakan tato klan Xiao. Karenanya, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur klan Xiao? Zanar menebak. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar saran ini. Api lotus iblis pemurni ini sudah ada sejak lama. Jika seseorang melacak sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama daripada klan Xiao. Bukan tidak mungkin bagi nyala api ini untuk menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa sukacita tanpa sadar naik dalam hati Xiaoyan. Tetapi sukacita ini baru saja naik ketika perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari api lotus iblis pemurni. Di luar, pria kurus yang orangnya telah melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiaoyan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Ziyan dan Gunanhai. Retak, penghalang energi itu seperti dihancurkan di depan serangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan tanah. Penghalang itu cepat hancur. Ziyan dan Gunanhai di dalam tampaknya telah menderita pukulan berat. Ekspresi mereka berubah pucat ketika mereka terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Masing-masing langkah mereka meninggalkan jejak setinggi setengah kaki. Mengaum, pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Ziyan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai oleh kekuatan destruktif karena segera meretas Ziyan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat dia berdiri agak jauh. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Ziyan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung, kapak besar berwarna darah itu dengan cepat membesar di mata Xiaoyan.
Tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiaoyan, tiba-tiba terhenti. Wajah lelaki kurus seperti mayat itu, dengan ekspresinya yang luar biasa dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiaoyan menghela napas lega. Tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Teratai api mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya yang tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah lelaki kurus yang tampak bingung. Pria kurus itu tampaknya mengingat sesuatu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Boleh aku tahu nama penatua ini? Aku adalah Xiaoyan, anggota dari klan Xiao." Klan Xiao. Riak segera naik di mata lelaki kurus yang hilang ingatan setelah mendengar istilah ini. Dia memandang Xiaoyan di depannya. Lambat laun, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa garis keturunan. Kamu anggota klan Xiao. Pria kurus membuka mulutnya. Suara serak akhirnya dipancarkan darinya. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dari kelihatannya situasinya, orang misterius ini tampaknya terkait dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun, kegembiraan ini hanya naik ke hatinya ketika dia merasa sedingin as karena kata-kata pria kurus berikutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran jernih. "Kamu adalah Xiao Chan, kapak berwarna darah Xiao Chan." Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan. Suara itu dipenuhi dengan kejutan. Xiaoyan menoleh. Dia memandang Gu Nanhai yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan bertanya, Xiao Chan?" Pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. "Penatua Gu, apakah Anda berkenalan dengan penatua ini?" Zan Er bergegas dan bertanya dengan heran. "Aku tidak kenal dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini dalam buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang diketahui digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chan." Gu Manhei menatap pria kurus itu dan berkata, "Xiao Chan memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sepupu dari Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka ditahan oleh apapun dan dia adalah orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas di kapaknya sebelum ia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentangnya. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah menyebar segera setelah dia hilang." Gu Nanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan tertegun saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak bisa digambarkan dengan jelas sebagai berkah atau bencana. Gu Nanhai berjalan ke sisi Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan diam. Dia memandang Xiao Chan ini yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chan mengungkapkan kebingungan di wajahnya. Tampaknya dia menolak sesuatu. Dia menentang kontrol dari api lotus iblis pemurnian. Gu Nanhai berteriak dengan suara kaget rendah setelah melihat wajah Xiao Chan. Xiao Chan memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Nyala api berwarna krem sedikit demi sedikit keluar dari pori-porinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit heran melihat ini. Api lotus pemurnian iblis sedang mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chan mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Setelah semua, api iblis telah terbentuk di tubuh Xiao Chan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba mengusap dahinya sementara dia merasa agak tidak berdaya. Gugusan cahaya di kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Kluster cahaya itu yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi itu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sukacita sesaat kemudian. Xiaoyan gigi. Zan Er di samping melihat Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chan yang gemetaran.
Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan melambaikan tangannya ketika dia mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menampar tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya berhenti setelah tangan Xiaoyan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiaoyan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak ketika dia bertanya, "Bagaimana klan Xiao sekarang?" Xiaoyan diam. Dia dengan lembut menjawab, "Klan Xiao tidak ada lagi." Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak saat Xiaoyan mulai berbicara, tetapi darah perlahan menggulung tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara bergetar beberapa saat kemudian. Bahkan kakak lelaki Xiao Xuan meninggal. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat melihat Xiao Chen yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian besar. Tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Han terlalu kuat. Tempat ini adalah dunia api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan meminta dengan lembut. Kalian semua bukan tandingan dari memurnikan teratai api iblis. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tetap di tempat ini. Xiaoyan tersenyum samar. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gunanhe membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Berderak, seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan mendorong pintu itu. Di belakang pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan. Di ujung tangga ada podium batu besar. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat dia melirik podium batu di akhir. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Zanar, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang diam ketika mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati podium. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar diam-diam duduk di altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekitarnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini dengan tenang duduk. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiaoyan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke podium. Senyum yang menyebabkan seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan asensi dari api iblis jika kamu mengalahkanku. Kalau tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi tampaknya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gunanhe mengungkapkan ekspresi serius ketika hati mereka mulai merasakan kekalahan. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menghela napas untuk waktu yang lama. Wajahnya mengandung beberapa kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Memurnikan api lotus iblis. Sepertinya kamu telah mendapatkan semua warisan dari suci pemurnian iblis lotus. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa mempraktikkan kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang telah Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon kuno Bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu pada akhirnya adalah ilusi. Suara rendah Xiaoyan diam-diam bergema di podium. Senyum hangat di wajah pria tampan itu juga sedikit demi sedikit menjadi kaku. Senyum di wajah tampan lelaki berjubah putih itu perlahan menghilang. Dinginnya es yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap tajam ke Xiaoyan.
tapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi, Zan-ar dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apakah kamu mengatakan bahwa kita masih dalam ilusi? Aku nyata? Zian buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia pasti nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata. Mata Xiaoyan menatap pria berjubah putih saat dia berkata dengan lembut, namun, kita semua telah melangkah ke ilusi. Ini adalah aspek yang paling mengerikan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti api teratai pemurnian iblis telah rencanakan, kita hanya akan tenggelam lebih jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita masih akan tetap dalam ilusi. Maksudmu budak-budak api yang kita temui, termasuk Shou-chan, semuanya ilusi? Gunan He mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menatap Xiao-chan yang sunyi dan mengajukan pertanyaan. Ada realitas palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah sebabnya mengapa pemurnian teratai api iblis paling menakutkan. Leluhur Xiao-chan bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao-chan dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api lotus iblis pemurnian. Zan-ar dan yang lainnya saling memandang. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi terlepas dari seberapa cermat penampilan itu. Saat itu, Saint Lotus pemurnian iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Dodi. Tapi dia akhirnya menderita serangan balik dari pembilasan teratai iblis pemurnian yang mengakibatkan kematiannya. Api lotus iblis pemurnian yang telah diperoleh warisannya setelah kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah skill Do yang paling terkenal oleh Saint teratai iblis dimurnikan. Ketika Saint teratai iblis dimurnikan melepaskan keterampilan ini, ia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota untuk hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Xiaoyan mendesah pelan. Suaranya juga berisi kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya memikirkannya. Api lotus iblis pemurnian tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Gunan He berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang bertemu dengan masalah yang merepotkan beberapa kali terakhir nyala iblis muncul. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Itu dapat memberikan api lotus iblis pemurnikan cukup waktu untuk secara bertahap mempelajari semua trik dari suci pemurnian iblis lotus. Dari sudut pandang tertentu, diri saat ini dapat digambarkan sebagai Saint teratai iblis dimurnikan lainnya. Xiaoyan menjelaskan dengan lembut. Matanya menatap pria berjubah putih itu, yang ekspresinya semakin dingin. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang hebat tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas takhta akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Xiaoyan tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan mengapa dia bisa tiba-tiba memahami dan mampu mendeteksi keanehan situasi adalah secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena gugus cahaya, bahkan Xiaoyan akan mati di tempat ini. Sebelum pengingat kluster cahaya misterius itu, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka masih dalam ilusi, bahkan setelah melarikan diri dari kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kamu telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan memperoleh kemenangan besar kali ini. Aku takut tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh api lotus iblis pemurni selama 1000 tahun. Itu tidak akan rusak dengan mudah. Jika dia tidak mendapatkan kluster cahaya misterius dari peta kuno, mereka yang memasuki ranah iblis kali ini akan benar-benar diberantas. Bahkan mereka dari aula jiwa
berdua tidak akan menjadi pengecualian, tapi sangat disayangkan. Mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiaoyan. Untaian api putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu penghancuran secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Zanar berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkumpul bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus mematahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kami sangat nyata. Ya Allah berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiaoyan. Mereka telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka masih akan mati jika mereka terbunuh di tempat ini. Terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hatimu merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Xiaoyan menjelaskan dengan lembut, kamu mencari kematian. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Dia mengeluarkan tangisan marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya, dan api putih krem berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan perasaan destruktif saat itu dengan kejam melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat ketika mereka merasakan kekuatan destruktif ini. Jangan lepaskan pertahanan Duoqi. Perlakukan dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiaoyan muncul seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Raungan gemuruh yang bergema di samping telinganya juga menghancurkan hati semua orang sampai mereka bergetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perbandingan Xiaoyan yang sangat lucu ketika mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka mengeraskan tubuh mereka dan menarik semua Duoqi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiaoyan pada saat ini. Di luar, tombak api besar turun dari langit. Itu disertai oleh kekuatan destruktif yang mengelilingi tubuh mereka dengan kejam. Namun, tombak panjang api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka berpikir tubuh mereka akan menderita pukulan serius. Bajingan! Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai mengungkapkan tanda-tanda menjadi ilusi pada saat ini. Dia tidak mengira Xiaoyan akan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan. Ekspresi Xiaoyan muram. Dia menekan dengan jarinya ketika setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Melanggar segel mimpi buruk. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Ekspresi pria berjubah putih itu dengan cepat berubah suram setelah melihat simbol darah itu. Pergi! Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah itu keluar. Setelah itu tanpa ampun melekat pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan di depan mata gembira kelompok Xiaoyan dan meledak terpisah. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba merasakan pusing di pikiran mereka saat ruang meledak. Mereka buru-buru membuka mata mereka. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Kadang-kadang nyala berwarna krem akan dipancarkan dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas ke cakrawala. Tampaknya seluruh dunia ini hanyalah lautan magma. Ada beberapa batu gunung besar yang mengambang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiaoyan berada di salah satu batu gunung ini. Lingkaran cahaya perak besar perlahan berputar jarak pendek di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Zanar menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang ini masih ilusi. Yao memandang sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan. Mereka benar-benar takut setelah apa yang terjadi sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka untuk waktu yang lama itu sia-sia.
Api teratai pemurnian iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu. Xiaoyan tersenyum. Hatinya menghela nafas lega setelah dibebaskan dari beban besar. Sepertinya jiwanya telah menjadi jauh lebih ringan setelah melarikan diri dari ilusi sialan itu. Kabut surga mimpi buruk memang layak menjadi keterampilan doll yang dikenal sebagai Saint teratai iblis yang dimurnikan. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Mengaum, Xiao Chan di samping sekali lagi memancarkan raungan rendah sementara Xiaoyan mendesah lega. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya ketika dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa, api lotus iblis yang memurnikan sedang mencoba mengendalikanku lagi. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chan dianggap sebagai budak api dari pembersihan lotus iblis pemurni, dia mampu mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menahan kontrol dari api lotus iblis pemurnian. Jika mungkin untuk menemukan metode untuk menghilangkan kontrol dari memurnikan teratai api iblis, dia pasti akan sangat membantu. Xiaoyan kekurangan ahli puncak yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkan itu adalah satu hal, sambil melakukannya adalah hal lain. Xiaoyan sudah mengalami betapa menakutkannya api lotus iblis pemurnian. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendali atas Xiao Chan? Gugusan cahaya misterius di kepala Xiaoyan tiba-tiba memancarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini adalah Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya mengungkapkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menempel ke dahi Xiao Chan. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol yang tak terlihat di dahi Xiao Chan. Setelah pembentukan simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chan mulai melemah. Ini hanya bisa untuk sementara mengisolasi kontrol dari memurnikan teratai api iblis. Untuk benar-benar menghapusnya, kita harus menghabisi api lotus iblis pemurni. Xiaoyan menarik tangannya dan berbicara dengan lembut setelah melihat Xiao Chan kembali normal. Swoosh swoosh! Banyak tokoh mulai tiba-tiba muncul di batu-batu gunung yang mengapung setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu merobek ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini. Yaola berbicara setelah melihat orang-orang ini. Mereka juga sudah keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menyelesaikan api lotus iblis pemurni. Xiaoyan sedikit tersenyum. Matanya dilemparkan ke laut magma tak jauh dari situ. Magma perlahan naik di tempat itu. Tiang magma besar 1000 kaki bangkit dari lautan magma. Perlahan-lahan terhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi suram setelah mengamati sosok seperti hidup ini. Orang ini adalah api teratai setan yang sebenarnya. Seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasangan mata menatapnya dengan semangat dan keserakahan. Mengingat penglihatan setiap orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria di depan mereka adalah api teratai setan pemurnian, memurnikan api lotus iblis. Tidak terduga bahwa Anda telah menguasai kabut mimpi buruk surgawi pemurnian teratai orang suci setan sejauh lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang memandang Anda dari sudut pandang yang berbeda. Kepala olah jiwa berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek ketika dia menatap api lotus iblis pemurni. Dia juga telah terjebak dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi itu tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini menjadi asing. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus bebas berkeliaran. Jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan menderita musibah besar. Penatua Yowangwi dari klan Yu itu menatap api pemurnian bunga iblis-iblis pemurnian dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi yang membangun ilusi aneh, yang bahkan tidak dapat dideteksinya sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya memungkinkannya untuk merasakan betapa mengerikannya api lotus iblis pemurnian itu.
Justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yo Wangui. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api lotus iblis pemurni. Kekuatan yang dipurnikan oleh api lotus iblis terlalu menakutkan. Pria berjubah putih di pilar magma memandang kepala olah jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung sedikit pun emosi di matanya. Tapi dia mengabaikannya saat matanya menatap Xiaoyan yang tetap diam. Beberapa saat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan menuntut, "Mengapa kamu bisa menghancurkan ilusi mimpi buruk? Kurasa aku beruntung." Xiaoyan merentangkan tangannya. Tentu saja mustahil baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa memurnikan api teratai iblis ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Dia tidak yakin bisa menaklukkannya sekarang. Selain itu, gugus cahaya misterius di kepalanya adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi. Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut pada Xiaoyan setelah mendengar kata-kata dari api lotus iblis pemurnian. Mereka tidak akan pernah berharap Xiaoyan menjadi orang pertama yang mematahkan ilusi bahwa memurnikan api teratai iblis telah dibuat lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan 2 bintang Daoxiang. Saudara Xiaoyan memang terampil. Hehe, sepertinya kita semua di sini berutang budi padamu. Guo Xuan, yang berada agak jauh, tertawa. Kepala olah jiwa dan orang-orang dari klan Yeo mengerutkan mulut mereka setelah mendengar tawa ini. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiaoyan. Xiaoyan hanya berusaha untuk bertahan hidup. Pria berjubah putih menatap Xiaoyan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah percaya alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Lupakan saja. Aku secara alami akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara detail begitu kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi harapan saya, nasib terakhir Anda akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi yang tak terlihat menyebar. Gugusan cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam proses. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Api lotus iblis pemurni telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, itu jelas bahwa memurnikan teratai iblis berniat untuk membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis. Nyala api putih krem tiba-tiba meletus dari tubuh lelaki berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial dihilangkan. Itu tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area. Tampak seperti penjara api ketika melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian, 4 tirai api putih krem yang besar mengalir turun dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah ini. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah sebuah penjara kubus telah dibentuk yang menghubungkan langit dan tanah. Kelompok Xiaoyan berkerumun bersama. Ekspresi Xiaoyan tampak suram saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Dia ingin memperbaiki kita semua, kata Yola dengan nada serius. Kekuatan api pemurnian iblis sangat menakutkan. Diri saat ini kemungkinan setara dengan Daoxiang bintang 5 puncak. Menambahkan kemampuan onik iblis api, itu akan mampu bertarung, bahkan Daoxiang bintang ke-6. Tidak ada seorang pun di sini yang akan mampu melampaui kekuatannya. Xiao Chan, yang belum membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api teratai pemurnian iblis dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Puncak bintang ke-5. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada celah yang sangat besar antara masing-masing level dalam kelas Daoxiang, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat 3, api lotus iblis pemurnian. Akan sangat sulit untuk melawannya. Duar-duar, sebuah ledakan rendah tiba-tiba terdengar agak jauh sementara. Hati semua orang berhati-hati.
Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh, hanya untuk menyaksikan banyak tokoh meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu yang menakutkan itu. Kematian mendadak ini karena ledakan tubuh seseorang segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka tidak melihat serangan dilepaskan. Tetapi orang-orang ini, semakin banyak tokoh meledak tiba-tiba ketika membuat semua orang mulai merasa lebih panik. Ledakan yang dalam menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati, memurnikan teratai api iblis sangat aneh. Itu dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras ketika kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa buru-buru menekan gejolak emosi di dalam hati mereka. Setelah mendengar tangisan ini, mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri secara bertahap berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak api saya. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Yang dibawa kelas Daoxiang meledak dalam nyala api. Duar, 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 duar. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dozuns meledak terpisah pada saat ini. Tampaknya seolah-olah sebuah bom telah ditanam di dalam tubuh mereka. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini? Kelompok Xiaoyan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari aliansi Istana Langit belum masuk. Kalau tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Ya, hanya mereka yang tetap memiliki hak untuk menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu mengungkapkan senyum setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma ditembak keluar dari lautan magma di bawah ini. Pilar magma meledak terpisah dan 10 sosok dalam baju besi api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih. Mereka semua elit Daoxiang. Xiaoyan dengan cepat menghirup udara dingin saat dia melirik 10 sosok dengan mata kosong. 10 figur ini semuanya adalah budak api. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini telah mencapai kelas Daoxiang. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Daoxiang bintang 3 yang maju. Semua orang yang hadir merasa bosan ketika mereka menghadapi jajaran memurnikan teratai api iblis. Bahkan kepala olah jiwa berkerut. Akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka tinggi dalam setiap kali aku membuka segelnya. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak api yang patuh. Pria berjubah putih itu tersenyum ketika memandang semua orang dan dengan lembut berkata, "Kali ini, upahku ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar." Kepala olah jiwa menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Daoxiang dan 10 lainnya 1 ketiga bintang Daoxiang. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan olah jiwa tidak bisa bawa. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan dan mengalahkan api Lotus Iblis yang memurnikan kali ini. Kepala olah jiwa pertama kali melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Ziyan dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar biasa. Hal-hal akan menjadi jauh lebih menyusahkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala olah jiwa. Mengingat reputasi olah jiwa yang sengit, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala olah jiwa tidak terkejut melihat semua orang menjadi diam. Dia menambahkan dengan suara samar, "Kalian semua harus bergegas dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api Lotus Iblis pemurnian sendirian, saya jamin bahwa saya tidak akan campur tangan." Meskipun reputasi terkenal olah jiwa telah menyebar jauh dan luas, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Api Lotus Iblis pemurni ini tampaknya tidak berniat membiarkan kita pergi begitu saja. Penatua Huo Yao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu jelas merupakan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Klan Yao,
Klan Lei dan tetua klan Shi merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Zhan Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala Aula Jiwa melihat mereka. Bekerja sama dengan Aula Jiwa tidak diragukan lagi setara dengan bekerja dengan harimau. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala Aula Jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan melakukan seperti yang disarankan kepala Aula. Mari kita bekerja sama dan mengalahkan api Lotus Iblis Pemurnian terlebih dahulu." Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semua mengadopsi mentalitas untuk mendapatkan api Lotus Iblis Pemurnian. Terlepas dari apa masalahnya, hal yang paling penting adalah mengalahkan api Lotus Iblis Pemurnian terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan. Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Semua orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Kepala Aula Jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan setuju dengan mudah. Dia sangat mencari Xiaoyan sebelum tertawa samar. "Kamu memang cukup heroik. Karena ini adalah kasusnya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Daoxiang harus menyerang bersamaku dan menghabisi api penyucian setan Lotus. Sisanya harus menangani Buddha api. Serahkan Buddha api lainnya pada kita." Xiaoyan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan berbicara dengan lembut kepada Ziyan dan Gunanhai. "Kalian berdua harus berhati-hati ketika bergandengan tangan untuk berurusan dengan api Lotus Iblis Pemurnian. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh Anda untuk mencegah seseorang meluncurkan serangan menyelinap pada Anda." Ziyan dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukan individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika bekerja sama dengan orang-orang dari Aula Jiwa, seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa. "Xiaoyan, saya tidak bisa bergabung dengan serangan terhadap api Lotus Iblis Pemurnian. Begitu saya mendekatinya, segel Anda ini akan kehilangan efeknya. Selain itu, saya juga akan dikendalikan." Xiao Chen berbicara dengan suara serak. "Leluhur Xiao Chen, tidak perlu bagimu untuk bertarung. Kita harus selalu menahan sesuatu." Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Dia khawatir tentang orang-orang dari Aula Jiwa. Meskipun kepala Aula Jiwa akan bergabung dalam pertempuran, wakil kepala dan Han Fang yang memberinya perasaan berbahaya masih ada. Dia harus berhati-hati di sekitar keduanya. Xiao Chen diam-diam mengangguk di hadapan kata-kata Xiaoyan. Dia tidak suka berbicara. Sejak dia telah ditangkap oleh memurnikan teratai api iblis saat itu, dia telah tenggelam dalam ilusi pihak lain. Selain itu, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, dia cepat atau lambat akan kehilangan akal untuk memurnikan api Lotus Iblis Pemurnian. Dia akhirnya akan menjadi Buddha api biasa yang dikendalikan oleh api Lotus Iblis Pemurnian. Setelah bertahan dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi jauh lebih tenang dan kesepian. Kesepian ini telah tumbuh lebih besar setelah dia mendengar Xiaoyan menyebutkan penurunan klan Xiao. Lagi pula, dia bukan lagi seseorang di era ini. Dia tidak dapat mengulurkan tangan ketika klan yang paling membutuhkannya. "Aku akan menyusahkan leluhur." Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Tidak perlu meragukan kekuatan kuat Xiao Chen. Bahkan kombinasi Ziyan dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawannya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi orang terkuat yang hadir selain dari pembersih Lotus Iblis Pemurnian. Selain itu, karena auranya yang aneh, kemungkinan bahkan kepala Aula Jiwa tidak akan dapat mendeteksi bahwa kekuatan pria ini dengan ekspresi mati rasa luar biasa. Karakter yang tidak diketahui orang lain akan melindungi kelompok Xiaoyan. Kamu saat ini satu-satunya anggota klan Xiao Clan yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiaoyan. Ketika dia mempelajari anggota ini dari generasi yang lebih muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya,
Wajahnya yang agak mati rasa akhirnya menunjukkan senyum lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi bersama Anda. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah pada anggota klan. Sekarang setelah surga memberi saya kesempatan ini, saya akan menyumbangkan semua yang saya miliki kepada klan Xiao. Bahkan jika itu menuntut hidup saya. Xiao Yan diam. Dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Baru saat itulah dia menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya. Ada total 8 pakar yang memiliki kekuatan di bintang keempat dari kelas Daoxiang dan di atasnya. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dengan pertarungan, hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan untuk melawan api lotus iblis yang memurnikan. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan yang mengerikan dari api lotus iblis pemurnian. Kepala olah jiwa memimpin untuk melangkah di udara, sementara Xiaoyan menghitung peluang kemenangan mereka di dalam hatinya. Tubuhnya berhenti, dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api lotus iblis pemurnian. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk bentuk melingkar di sekitar api lotus iblis pemurni. 7 bintang 4 Daoxiang. Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan dari ketujuh yang bekerja bersama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang-orang lain di sekitar bertukar ekspresi kubur satu sama lain setelah melihat barisan di langit. Mereka dengan cepat menarik kembali bersamaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang mengguncang bumi ini. Api teratai setan yang memurnikan berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat menarik kembali. Wajah tampaknya perlahan terangkat menjadi senyum aneh. Adegan yang sangat dirindukan. Tombak setan api. Tangan api penyucian iblis setan dengan lembut mengepalkan udara sementara dia menghadapi lautan magma yang tak ada habisnya di bawah ini. Orang bisa melihat sebagian laut magma mulai bergolak. Tombak api putih pekat panjang tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api lotus iblis pemurnian dalam sekejap. Saya telah dimeteraikan selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi saya akan mati. Api lotus iblis pemurni tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba dikeluarkan dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya, dan gelombang api iblis raksasa yang beberapa ribu kaki tiba-tiba meletus. Suhu yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi kepala olah jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama. Mata kepala olah jiwa berkedip-kedip. Uap hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uap muncul seperti awan yang berputar ketika mereka bertabrakan dengan gelombang api besar itu. Tetapi kabut hitam berserakan saat dihubungi. Gelombang api besar terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang menghancurkan dengan kejam terhadap 7 individu. Xian dan yang lainnya tidak berani untuk melenyapkan api lotus iblis setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu ketika menyerang. Doki buru-buru bangkit dari tubuh mereka. Banyak keterampilan Do yang sangat kuat terbentuk. Duar, pilar api meledak di langit. Mereka muncul seperti kembang api paling indah yang pernah ditampilkan. Tetapi di bawah keindahan itu menyembunyikan kekuatan destruktif. Kartu teruf. Percikan meletus di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Setengah dari pakaian Ye Wangwei dari klan Yao dan seorang tetua dari klan Shi dibakar, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Penampilan mereka jelas menunjukkan bahwa ketujuh dari mereka tidak menikmati keuntungan sedikit pun melawan api lotus iblis pemurnian meskipun bekerja bersama. Tangan tragedi besar. Senyum sedingin es muncul di wajah tampan memurnikan teratai api iblis setelah mendapatkan keuntungan dengan serangan. Tubuhnya melayang di langit ketika tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Orang bisa melihat lautan magma di bawah tiba-tiba meledak ketika tangan magma 10.000 kaki memisahkan diri dari lava. Itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Ledakan, kecepatan tangan magma membingungkan. Tangan itu datang dan tanpa ampun menghantam 7 individu seolah-olah mereka adalah lalat rumah bahkan sebelum mereka bisa membalas. Itu mengeluarkan suara percikan ketika kembali ke magma di bawah ini.
makhluk seperti semut. Kelompok Xiaoyan menyaksikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Daoxiang telah berakhir sengsara karena tangan api Lotus pemurnian iblis. Meskipun api Lotus iblis memiliki keunggulan dalam hal medan, serangan yang luar biasa ini sedikit terlalu ganas. Duar, permukaan lautan magma meledak terpisah. Beberapa tokoh yang menyedihkan sekali lagi maju ke depan. Mereka melayang di udara hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli terkemuka di dataran tengah. Sejak kapan mereka dipukuli dalam keadaan seperti itu? Semua orang, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala olah jiwa dengan dingin berteriak dengan ekspresi muram. Mereka mungkin akan mulai kehilangan beberapa orang jika ini terus berlanjut. 6 orang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. 2 serangan sengit dari memurnikan teratai api iblis sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka-luka dari kekuatan api iblis. Mereka sejenak tidak bisa mengusirnya meskipun kekuatan mereka. Kita hanya bisa mengalahkan api Lotus iblis yang memurnikan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini melintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi suram. Aura yang awalnya luas dan perkasa dari 7 individu yang melayang di samping api Lotus iblis pemurni dengan cepat melonjak. Mengaum, sosok halusien bergetar saat raungan naga bergema di dunia ini. Dia bertransformasi menjadi tubuh naga Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap Phoenix besarnya dan menggerakkan gelombang tornado panas. Tekanan yang menakutkan juga turun. Ini adalah mengapa naga void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Kepala olah jiwa melihat transformasi Xian. Dia terkejut, matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru membuang keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Doki yang luas dan perkasa yang menyebabkan bahkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia mulai melepaskan semua kekuatannya pada saat ini. 5 individu yang tersisa mengepalkan gigi mereka dan berhenti menahan setelah Xian dan kepala olah jiwa melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin liar bertiup di daerah ini pada saat ini. Awan gelap berkumpul dan petir mengamuk. Bahkan wilayah laut magma di bawah sudah mulai mengaum dengan liar, mengaduk-aduk gelombang besar magma sepanjang 1000 kaki. 7 bintang 7 Daoxiang akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Api Lotus iblis pemurnian mengangkat alisnya setelah merasakan gelombang tiba-tiba di aura semua orang. Dia dengan dingin tertawa. Ini hanya menarik seperti ini. Tembak budak, bunuh semua orang. Hanya budak api ini sudah cukup. Api Lotus iblis yang memurnikan menurunkan matanya. Dia melirik. Kelompok Xiaoyan di kejauhan. Senyum lebat muncul di wajahnya yang tampan, sementara suaranya yang cuk perlahan memberi perintah. Mengaum, 10 budak api Daoxiang yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata api pemurnian Lotus iblis terdengar. Mata hampa itu memancarkan 2 kelompok api Lotus pemurnian iblis berwarna krem. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seluruh dunia berubah menjadi kegemparan dalam sekejap. Menarik, ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan budak api Daoxiang bergegas mendekat. Teriakan lembut terdengar dan dia memimpin untuk menarik kembali. Meskipun ada banyak Daoxiang di pihak mereka tidak akan tanpa rasa takut maju ke depan dan memblokir budak api ini yang tidak mengenal rasa sakit atau kelelahan. Zhan Er dan yang lainnya bergegas mengikuti setelah melihat Xiaoyan menarik diri. Mereka tidak menuju ke kelompok besar orang-orang itu. Sebagai gantinya, mereka menemukan lokasi yang luas sendiri. Beberapa budak api belaka berani-berani mengklaim bahwa mereka dapat menghabisi kepala ini. Wakil kepala olah-olah jiwa dengan dingin tertawa. Tetapi dia tidak tampak panik. Dengan kekuatan Daoxiang bintang 3 yang canggih, dia bisa memandang rendah hadirnya budak api terkuat. Karenanya, dia tidak sedikit pun khawatir tentang 10 elit Daoxiang. Wakil kepala aula, jangan berinisiatif untuk menyerang. Kami akan bertarung jika budak api melangkah maju. Kalau tidak,
Mari kita tonton saja pertunjukannya. Han Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hi, baiklah. Wakil kepala Ola jiwa anehnya tertawa setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiaoyan. Matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli lainnya buru-buru berkumpul bersama ketika Budak api Daoxiang bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian ketika mereka melihat ke-10 sosok api yang muncul dalam jarak yang singkat dalam sekejap mata. Swish, swish, swish. 10 sosok api muncul di depan semua orang. Mata hampa itu perlahan memindai area itu sebelum mereka bergegas ke depan. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda ketika mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati, Xiaoyan menjerit pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin itu karena mereka memiliki orang terbanyak, tetapi 3 budak api Daoxiang menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Daoxiang bintang 2 yang maju, tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Tinggalkan budak 2 bintang canggih Daoxiang padaku. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan jari-jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Daoxiang kepadaku. Zanar juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan berurusan dengan yang terakhir. Penatua pertama Pale Tower tertawa. Budak api terakhir adalah bintang 1 yang maju Daoxiang. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Semua orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan budak api 2 bintang Dodo yang canggih. Doki yang luas dan kuat dalam. Tubuhnya bergerak, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penguasa dan dengan kejam meretas kepala budak api itu dengan serangan liar. Dentang, lapisan api putih krem membakar pada tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Budak api mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiaoyan. Bunga api keluar dari kontak, mengaum setelah secara paksa menerima serangan penguasa ini dari Xiaoyan. Api putih krem pada tubuh budak api tampaknya memiliki kecerdasan sendiri karena tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiaoyan. Apa api lotus pemurnian iblis yang aneh? Xiaoyan sangat takut pada api lotus iblis pemurnian. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini melekat pada tubuhnya, jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat. Lingkaran cahaya hitam gelap menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak penciptaan surga agung, 2 lingkaran cahaya gelap hitam dengan cepat muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, adalah mungkin baginya untuk menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan telapak penciptaan surga agung. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini mungkin bahkan lebih besar dari pemilik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Duar-duar, lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Daoxiang. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem pada tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup. Tapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera. Budak api melepaskan pembalasan yang tajam. Ini telah menyebabkan Xiaoyan untuk sesaat panik. Tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan perlahan-lahan meraih keunggulan. Dia akan menyebarkan beberapa api putih kremkan tubuh budak api setiap kali angin telapak tangan jatuh. Setelah api iblis pada tubuh budak api benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiaoyan mengungkapkan kekuatan besarnya dan mendorong budak api Daoxiang Sanggi ini menuju kekalahan. Baik Zaner dan penatua pertama juga mendapatkan hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api masing-masing. Menambahkan ketangkasan dan keterampilan Dao mereka yang kuat, mereka bisa mendapatkan keunggulan meskipun merasa sedikit terkendali karena ketakutan mereka terhadap api pada budak api itu. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek panas dan menakutkan yang paling berapi-api adalah medan pertempuran seluas 100.000 kaki di tengahnya. Itu adalah medan pertempuran 7 bintang 4 Daoxiang dan api lotus iblis pemurnian. Setelah 7 bintang 4 Daoxiang yang bekerja sama melepaskan kekuatan penuh mereka,
api Latus Iblis Pemurnian mulai terjerat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuat itu, lawan api surgawi masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih besar. Selain itu, mereka semua memiliki banyak pengalaman pertempuran. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, kerja sama mereka tetap berjalan. Bahkan api Latus Pemurnian Iblis harus menguatkan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukan mereka dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan pertempuran besar 100.000 kaki di langit ini. Badai menakutkan bersiul di dalamnya. Gelombang-gelombang badai energi yang menjalar menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara teman atau musuh. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan menderita pukulan fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif kecil terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiaoyan melawan para budak api. Kelompok Xiaoyan telah dialokasikan 3 dari 10 budak api Daoxiang. 7 yang tersisa juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan para ahli lainnya. Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke ranah iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka akan jauh melampaui 10 budak api Daoxiang ini. Namun, dari segi kualitas, mereka agak lebih rendah dari budak api ini. Di antara 10 budak api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 yang telah mencapai bintang 3 dari kelas Daoxiang setelah pertempuran. Salah satu dari 2 bintang 3 Daoxiang ditahan oleh wakil kepala olah jiwa, sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, keempat bintang itu, Daoxiang setelah bertarung dengan pembersihan api Latus Iblis. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala olah jiwa, tetapi bahkan dia telah terperangkap dalam pertempuran besar. Bintang 3 terakhir ini, Daoxiang, tampaknya telah menjadi serigala yang ganas karena diserbu menjadi kawanan kambing dan mengamuk. Setiap ahli yang ditemuinya ketakutan sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli yang kekuatannya belum mencapai bintang kedua dari kelas Daoxiang akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Daozins yang untungnya selamat masih tersisa di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Daozun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran antara Daoxiangs. Masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri dan pergi sejauh mungkin. Hanya pada saat ini mereka menemukan betapa bodohnya memasuki dunia api iblis ini. Telapak musim semi kuning, telapak energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai oleh kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh budak api. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyebarkan api iblis terakhir pada tubuh budak api. Setelah api terakhir ini tersebar, budak api itu yang telah berusaha keras untuk menyerang tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat diserang. Sepertinya api ini adalah sumber energi mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya setelah memperhatikan perubahan ini. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari kelompok cahaya itu untuk sementara waktu mengendalikan budak api ini. Mata Xiaoyan berkedip. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan budak api ini, kekuatannya pasti akan melambung. Xiaoyan bertindak sesaat setelah dia berpikir tentang menggunakan simbol karena dia mengerti situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan budak api itu. Ruang menjadi diam dengan lambaian tangannya. Budak api yang lemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiaoyan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergi! Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiaoyan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini bergabung dengan kulit budak api sebelum memasuki pikirannya. Duar! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiaoyan dengan cepat merasakan panas ekstrem yang dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api. Ada manik-manik api berwarna putih krem yang melekat di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual
Noval menyerbu pikiran Budak Api. Itu melekat di sekitar manik-manik api berwarna putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Perlahan-lahan mulai mengisolasi manik-manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiaoyan saat manik-manik api terisolasi. Jantungnya bergerak dan Budak Api di depannya diam-diam menurunkan lengannya. Diam-diam berdiri di sampingnya seperti pelayan. Aku bisa mengendalikannya. Sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya. Jika dia bisa mengendalikan 10 budak api ini, barisan di bawahnya akan meletus seperti roket. Pada saat itu, mungkin baginya untuk menghancurkan olah jiwa. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.